Pada suatu malam di Kanada, seorang ibu pergi mengantarkan anaknya untuk tidur di kamarnya. Keesokan harinya, begitu ia hendak membangunkan sang anak, si ibu terkejut ketika mendapati anaknya menghilang secara misterius dari kamarnya. Pencarian di sekitar pun segera dilakukan, tetapi tak membuahkan hasil apapun. Akhirnya, sang orang tua melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Polisi segera mengerahkan 50 orang detektif untuk menelusuri kasus ini. Apa yang terjadi pada anak gadis tersebut dan bagaimana ia bisa menghilang dari kamarnya? Mari kita simak. Cecilia Zhang lahir pada 30 Maret 1994 di kota Jiangsu, China. Ia adalah anak dari Raymond Zhang dan ibunya bernama Sherry Su. Ia dan kedua orang tuanya pindah ke Toronto, Kanada pada tahun 1998. Cecilia adalah anak yang cantik, baik serta pandai bergaul. Semua orang menyukai kehadirannya. Ia gadis yang ceria dan hangat. Cecilia bersekolah di Seneca Hill Public School, yaitu salah satu sekolah terbaik di sana yang lokasinya sangat dekat dari rumah mereka di Kanada. Ia adalah murid berprestasi yang tergabung dalam program siswa berbakat. Kedua orang tuanya sangat menyayangi Cecilia. Seperti halnya orang tua Asia lainnya, Raymond dan Sherry sangat protektif terhadap Cecilia. Mereka menginginkan yang terbaik bagi putri sematawayang mereka. Rumah keluarga Zhang lumayan besar dengan 2 lantai. Karena Raymond dan Sherry memahami bagaimana sulitnya menjadi pendatang di negara orang sebagai kelompok minoritas, keluarga ini berusaha membantu anak-anak lain yang berasal dari Cina yang datang bersekolah di sana dengan menyewakan tempat tinggal kepada mereka. Di lantai 1 ada 4 kamar tidur dan lantai 1 digunakan anak-anak ini untuk tinggal. Sementara keluarga Zhang dan kakek Cecilia tinggal di lantai 2 dengan 3 kamar tidur. Pada 19 Oktober 2003, seperti biasa, Cecilia makan malam bersama dengan kedua orang tua dan kakeknya. Usai makan, Cecilia bermain piano sebentar. Setelah itu, Cecilia diantarkan tidur oleh ibunya seperti biasanya. Pada keesokan harinya pukul 8 pagi, sang ibu pergi ke kamar Cecilia untuk membangunkannya ke sekolah. Namun si ibu kaget ketika melihat putrinya tidak ada di kamarnya. Seisi rumah panik mencari Cecilia. Mereka mencari di sekitar rumah namun tak menemukan sang anak. Orang tuanya malah menemukan tanda-tanda bahwa jendela kamar Cecilia dan jendela dapur mereka telah dirusak secara paksa. Keluarga itu lalu melaporkan hilangnya Cecilia kepada pihak berwenang setempat. Polisi lalu segera tiba dan memeriksa rumah dan sekitarnya. Di sana mereka menemukan sebuah sidik jari di jendela yang telah dirusak itu, dan mereka juga menemukan sebuah pisau di halaman belakang rumah keluarga itu. Dan pada pisau itu juga terdapat sidik jari yang sama dengan yang ditemukan pada jendela kamar. Berdasarkan keterangan dari ibu Cecilia, ia menerima 2 panggilan dari nomor tak dikenal pada pagi hari saat Cecilia menghilang. Namun ketika diangkat, tidak terdengar suara apapun dari penelpon. Polisi meyakini bahwa itu adalah telepon dari sang penculik yang mungkin hendak meminta tebusan kepada orang tua Cecilia. Dan setelah diselidiki, nomor telepon itu berasal dari 2 telepon umum yang berbeda, yang lokasinya tak jauh dari rumah Cecilia. Pencarian pun segera dilakukan di sekitar daerah itu. Hingga pukul 5 di sore hari itu, pencarian terus dilakukan. Namun sayangnya polisi tidak menemukan adanya petunjuk lain yang bisa mereka gunakan untuk menemukan Cecilia. Karena sulitnya penyelidikan, salah satu detektif bernama Steve Ryan yang juga merupakan mantan penyidik kasus pembunuhan di Toronto mengatakan bahwa polisi haruslah juga mencurigai dan memeriksa ibu Cecilia, Sherry Su, sebagai tersangka. Pasalnya, kejadian penculikan anak di Toronto amat sangat jarang terjadi.
Menurutnya, sangat mustahil jika seorang anak bisa menghilang di malam hari, sementara ibu dan ayahnya tertidur di lantai yang sama. Tidak mungkin jika tidak mendengar suara yang mencurigakan. Steve Ryan kemudian meminta polisi untuk membawa orang tua Cecilia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Begitu tiba di markas besar kepolisian Toronto, Sherry sang ibu masih tenang dan diam. Namun ia menjadi histeris dan berteriak melompat ke arah detektif Steve Ryan ketika detektif itu mulai menuduhnya terlibat dalam penculikan anaknya. Steve Ryan terkejut akan reaksi sang ibu, sampai akhirnya kepolisian membebaskan kedua orang tua Cecilia dari tersangka. Namun detektif Ryan belum puas. Ia merasa bahwa masih perlu menyelidiki apa yang terjadi dalam rumah keluarga itu. Ia pun menyuruh untuk memasang alat penyadap di rumah keluarga itu saat kedua orang tua Cecilia masih berada di kantor polisi. Berbekal surat perintah pengadilan, polisi mendobrak masuk dan memasang alat penyadap di rumah itu, di lampu, telepon, dan seluruh bagian rumah. Polisi berharap akan menemukan petunjuk lainnya mengenai hilangnya Cecilia. Setelah itu, polisi terus-menerus memantau kedua orang tua Cecilia. Namun ternyata mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang keterlibatan orang tua Cecilia dalam kasus ini. Pada tanggal 22 Oktober 2003, ratusan petugas polisi ditugaskan untuk membantu pencarian. Bahkan 50 detektif juga diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Polisi juga mengumumkan hadiah uang senilai $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah bagi siapapun yang memiliki informasi atau petunjuk terkait keberadaan Cecilia. Polisi meyakini bahwa Cecilia masih hidup. Cecilia tidak mungkin diserang oleh predator secara acak. Mereka yakin karena kasus penculikan anak sangat jarang terjadi di daerah itu. Mereka meyakinkan orang tua Cecilia bahwa putri mereka masih hidup, atau mungkin sekarang masih berada di tangan penculik yang hendak meminta tebusan. Para tetangga dan orang-orang terdekat yang mengenal Cecilia dan orang tuanya berinisiatif mengumpulkan dana sebagai imbalan bagi siapapun yang memiliki petunjuk tentang keberadaan Cecilia. Orang tuanya juga membuat sebuah situs sendiri yang memuat berita kehilangan Cecilia. Kala itu, bantuan dana untuk Cecilia sudah mencapai $15.000 atau sekitar 230 juta rupiah dan terus bertambah. Kemudian, 7 hari setelah hilangnya Cecilia, orang tuanya mengumumkan bahwa mereka akan memberikan uang senilai $50.000 atau 700 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil memberikan petunjuk tentang keberadaan anak mereka. Ribuan poster berita kehilangan dengan foto Cecilia terpampang di seluruh jalan, dicetak dengan bahasa Kanton, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris, lengkap dengan nomor telepon dan imbalan senilai $50.000 bagi petunjuk apapun. Karena berita ini telah menyebar di seluruh Kanada, kru dan reporter program televisi terkenal America Most Wanted datang untuk meliput berita mengenai hilangnya Cecilia. Kabar hilangnya Cecilia pun menjadi berita nasional dan mulai mendapatkan perhatian secara internasional, khususnya dari negara asal mereka, Cina. Segera, polisi Cina juga bergabung dalam pencarian global untuk menemukan Cecilia. Namun, sudah 1 bulan sejak hilangnya Cecilia, tetapi masih tidak ada titik terang apapun dalam kasus ini. Polisi mencetak poster dengan foto baru dan kemudian menyebarkannya ke seluruh kota. Kali ini, nominal hadiah yang ditawarkan keluarga Cecilia telah bertambah menjadi $140.000. Kedua orang tuanya tidak putus asa dan tetap berharap putri sematawayang itu bisa kembali bersama dengan mereka. Kepala Polisi Toronto, Julian Fantino, mendesak para penculik untuk bertemu dengan dirinya secara langsung. Namun tetap saja hal ini tidak membuahkan hasil apapun. Polisi tidak juga menemukan keberadaan Cecilia. Mereka harus bekerja lebih keras lagi karena kini tidak diketahui apakah Cecilia masih bernyawa atau tidak. 2 bulan telah berlalu sejak Cecilia menghilang. Karena sudah buntu, polisi Toronto mendesak para penculik Cecilia untuk mengajukan permintaan tebusan. Sang ayah, Raymond Zhang, menawarkan uang senilai $200.000 atau 3,1 miliar rupiah
untuk kembalinya sang putri kesayangan dengan selamat. Ia berkata akan menggadaikan rumah mereka untuk membayar uang hadiah itu. Akhirnya, setelah 5 bulan Cecilia menghilang, dengan lebih dari 4.000 poster terpasang di seluruh kota, pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan Cecilia di benak kedua orang tuanya kini mendapatkan jawaban. Namun, tidak seperti jawaban yang mereka harapkan. Pada Sabtu 24 Maret 2004, seorang pejalan kaki menemukan sisa-sisa jenazah di kawasan Ontario tak jauh dari Toronto. Setelah dilakukan pemeriksaan forensik, dapat diidentifikasi dari catatan giginya bahwa itu adalah jenazah Cecilia Zhang. Jasadnya ditemukan 3 hari sebelum ulang tahun Cecilia yang ke-10. Setelah penemuan ini, penyelidikan tahap kedua pun baru dimulai. Berdasarkan petunjuk awal yang ditemukan di TKP, yaitu sebuah sidik jari, polisi pun mulai menghubungi orang-orang terdekat dari Cecilia. Polisi menghubungi seorang pelajar perempuan yang sebelumnya menyewa kamar di rumah Cecilia. Diketahui wanita tersebut sudah pindah selama kurang lebih 6 bulan yang lalu dari rumah itu. Mereka meminta identitas dan sidik jarinya untuk diperiksa. Diketahui juga bahwa perempuan itu mempunyai seorang teman laki-laki yang pernah beberapa kali datang mengunjunginya ke sana. Laki-laki tersebut bernama Min Chen. Ia juga telah masuk dalam daftar 700 orang tersangka yang akan diperiksa polisi. Karena pada penyelidikan lanjutan ini, polisi akan memeriksa semua orang yang baru-baru ini mengenal Cecilia maupun yang sudah lama mengenal keluarga itu. Setelah berhasil menemukan Min Chen, polisi lalu memeriksa sidik jari, DNA, dan catatan kriminalnya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa ternyata Min Chen, pria berusia 21 tahun yang berwajah lugu dan polos ini, adalah tersangka di balik kasus ini. Sidik jarinya 100% cocok dengan sidik jari yang ditemukan pada jendela kamar dan pada pisau di belakang rumah Cecilia. Polisi lalu mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Min Chen, pria muda yang merupakan seorang pelajar dari Shanghai, China. Ia ditetapkan sebagai tersangka utama dalam penculikan dan pembunuhan Cecilia. Min Chen lahir pada 30 Januari 1983. Ia tinggal di Kanada dengan menggunakan visa pelajar sejak tahun 2001. Min Chen mengenal salah seorang penghuni kamar di rumah Cecilia dan telah mengunjungi rumah itu selama kurang lebih 4 kali. Jadi, Min Chen sudah mengenal Cecilia dan orang tuanya. Mendengar bahwa Min Chen adalah pelaku utama, ibu dan ayah Cecilia begitu terpukul hebat. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka kenal, orang yang telah mereka tolong akan melakukan hal ini kepada mereka. Diketahui bahwa Min Chen telah menghentikan studi bahasa Inggrisnya di Seneca College yang tak jauh dari rumah Cecilia. Ayah Min Chen adalah seorang eksekutif maskapai penerbangan dan ibunya merupakan seorang perwira polisi di Shanghai, China. Biasanya, Min Chen rutin menerima kiriman uang dari orang tuanya. Namun diketahui bahwa ia telah gagal dalam studi di perguruan tingginya dan ia sangat takut dideportasi kembali ke China. Saat itu, Min Chen dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit. Ia membutuhkan uang senilai $25.000 atau 350 juta rupiah untuk menikah, mendapatkan hak tinggal permanen, dan memperpanjang visanya karena visanya akan berakhir pada Agustus 2004. Lalu, bagaimana kronologi penculikan Cecilia menurut pengakuan Min Chen? Min Chen mengatakan bahwa pada dini hari tanggal 20 Oktober 2003, ia mencoba mencongkel pintu belakang rumah keluarga Zhang yang terkunci dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Namun usahanya gagal dan ia melemparkan pisau itu ke halaman rumah tersebut. Setelah itu, ia masuk dengan paksa melalui jendela dapur dan membawa kabur Cecilia melalui pintu samping. Tanpa ia sadari, sidik jarinya telah tertinggal di pisau dan di jendela. Selanjutnya, ketika ia masuk ke kamar, ia langsung membekap Cecilia yang tertidur dan mengikat tangannya dengan handuk. Cecilia sempat meronta-ronta, berteriak dan menangis, namun tak berhasil mengeluarkan suara karena dibekap dengan sangat kuat oleh Min Chen. Saat Min Chen memasukkan Cecilia ke bagasi mobil, barulah ia sadar Cecilia telah berhenti meronta-ronta. Dan begitu ia memeriksanya, ia kaget
karena ternyata Cecilia sudah tidak lagi bernafas. Merasa panik, ia membawa Cecilia dan membuang jasad gadis itu di tempat jenazahnya ditemukan oleh pejalan kaki. Di persidangan, Minchen berkata bahwa ia tidak bermaksud melenyapkan Cecilia. Ia juga tidak menyangka bahwa tindakannya ini sampai melibatkan polisi, karena awalnya ia hanya berencana menculik Cecilia dan meminta tebusan dari orang tuanya untuk menikah dan membayar keperluan lainnya. Lalu ia akan kembali melepaskan Cecilia, tentu setelah ia menerima uang tebusan itu. Tetapi takdir berkata lain, gadis itu malah meninggal akibat perbuatan Minchen sehingga semua rencananya gagal. Minchen akhirnya mengaku bersalah atas semua perbuatannya. Pada tanggal 9 Mei 2006, Minchen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Pemerintah Cina mencatat di bawah hukum Tiongkok, jika Minchen telah menyelesaikan hukumannya dan telah dideportasi kembali ke Cina, ia akan kembali diadili di persidangan dan mendapatkan hukuman kedua di negara asalnya. Setelah pembacaan putusan di luar gedung pengadilan, Sersan Polisi Toronto, Todd Moore, membacakan pernyataan mewakili orang tua Cecilia. Mereka tidak menghadiri persidangan karena tidak sanggup mendengarkan cerita kronologi terucap dari mulut tersangka tentang bagaimana ia melenyapkan anak mereka. Demikianlah bunyi pernyataan tersebut. Kami telah mengalami kehilangan yang amat sangat mendalam, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun. Setiap hari sangat sulit bagi kami. 2,5 tahun telah berlalu. Tiada hari kami lalui tanpa rasa sedih dan penyesalan akan kehilangan putri kami. Pengakuan bersalah yang diungkapkan oleh orang yang dituduh dalam kasus ini memberikan sedikit rasa lega bagi kami. Tetapi hal ini tidak akan membawa kembali Cecilia, putri tercinta anak sematawayang kami. Dan demikian dulu kisah nyata kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Tinggalkan jejak dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.